Baik, tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah. Kalau kita bicara mandi junub, bagaimana mandi junub itu adalah membasahi seluruh tubuh kita dengan air dengan niat. Itu sah. Artinya orang kalau mandi dia mungkin ada sungai dia nyemplung ya, basah semuanya dia keluar, maka mandi junub dia selesai. Atau dia masuk kamar mandi udah ada niat dia ambil air kemudian dia siramkan ke tubuhnya semuanya, maka itu sah. Tapi ada yang sempurna. Yang sempurna itu yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama dianjurkan membersihkan kemaluannya, kemudian ambil wudu ya. Setelah ambil wudu semua, kemudian memasukkan air ke kepalanya, sela-sela sampai ke pori-porinya, ke kulitnya. Kalau kita bicara memasukkan air ini, karena rambut orang-orang dulu jamaah panjang-panjang. Artinya kalau orang gundul, apa perlu dia masukkan? Ya. Dia siram air langsung basah semuanya. Tapi kalau orang rambutnya tebal, maka dia ambil air, dia masukkan ke pori-porinya. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika jumlah air itu sedikit. Dan di sini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW mandi dengan air 1 sok. 1 sok itu, ya kalau ukurannya ukuran beras itu seperti soknya orang yang zakat fitrah. Jadi ukuran liter sebenarnya. Kalau kita katakan 2,5 kilo, ya kira-kira seperti itu jumlah airnya. Beliau mandi dengan air seperti itu. Jadi dimasukkan air itu, apalagi bagi ibu-ibu ya. Dimasukkan air itu ke pori-pori kulitnya. Kemudian menyiram bagian kanannya terlebih dahulu. Kemudian bagian kirinya. Lalu air itu disiramkan ke seluruh tubuhnya dari kepala. Itu mandi yang sesuai dengan sunnah. Tapi ingat, orang kalau mandi dengan niat dia mandi junub dan dia membasahi seluruh tubuhnya, Ustaz gimana? Dia mandi mulai dari perutnya Ustaz. Umpamanya, sah mandinya asalkan semua tubuhnya kena air. Tapi subhanallah, ini kalau kita bicara secara medis, ada seorang dokter mengatakan, Ustaz, ana lihat kata dokter ini, kenapa disunahkan untuk berwudu? Ada terapi kesehatan. Jadi sebelum orang itu mengenakan air ke seluruh tubuhnya itu, kadangkala tubuhnya kaget. Ada orang kena air lalu langsung menggigil. Nah, tapi kalau dia dimulai dengan berwudu terlebih dahulu, ke tangannya kena air ya, wajahnya kena air, kakinya kena air, lalu baru disiramkan, itu secara kesehatan ya nggak kaget tubuh. Ini kalau kita bicara medis. Kalau kita bicara medis ya dibicarakan buktinya kepada ahli medis. Tapi secara sunnah tadi yang disebutkan, dianjurkan berwudu terlebih dahulu, kemudian memasukkan air ke kepalanya, kemudian menyiram bagian kanan tubuhnya, lalu bagian kiri tubuhnya, lalu menyiramkan seluruh air dari kepalanya ke seluruh tubuhnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.